Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar Bu? Sehat-sehat? Waalaikumsalam Bu Dahlia. Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah Bu, saya senang mendengarnya. Apa Ibu lagi sibuk? Boleh saya minta waktunya sebentar? Tidak Bu, kebetulan saya nih habis ngajar. Boleh dengan senang hati Bu Dahlia. Apa yang bisa saya bantu nih? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Bu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan yang tengah Ibu alami? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap setelah saya berbincang dengan Ibu Susi, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ini Bu. Ya, semoga nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin. Jadi, permasalahan seperti apa? Boleh Ibu Dahlia ceritakan? Baik Bu, gini Bu, setiap saya masuk mengajar, seringkali saya jumpai anak-anak yang kurang fokus belajar. Ada yang main lah, ganggu teman lah, yang tidur-tiduran. Saya jadi bingung, apa ada yang salah dalam diri saya sehingga anak-anak itu, kurang fokus. Padahal saya sudah berusaha mengajar dengan semaksimal mungkin. Oh, begitu. Kira-kira kalau boleh saya tahu, metode apa yang Ibu Dahlia gunakan di dalam kelas? Banyak sih Bu, metode yang sudah saya pakai di kelas. Oh, terus dari metode yang Ibu pakai di kelas, mana yang lebih membuat anak lebih tertarik dan bisa mengikuti dengan baik? Biasanya sih, metode yang ada permainannya sih Bu. Mereka itu lebih tertarik seperti, bermain tebak gambar, kemudian tebak kata, atau kadang juga bermain peran. Wah, banyak dan menarik juga ya metode yang Ibu pakai. Tapi, apa sih yang menjadi kendala Ibu sampai Ibu mengalami kesulitan mengajar? Gini loh Bu, kadang metode yang saya pakai sudah tidak, apa namanya, suka tidak sesuai dengan harapan, jadi bikin saya bingung. Hmm, emang apa harapan Ibu saat pembelajaran berlangsung? Ya, harapan saya sih, saya maunya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran saya dari awal sampai akhir itu dengan baik, dengan serius, dan tujuan pembelajaran pun bisa tercapai. Tapi ya gimana ya, kadang dalam pembelajaran saya itu terkadang suka, apa namanya, lebih banyak ceramah dibanding menyampaikan atau melaksanakan kegiatan belajar. Karena saya merasa anak-anak itu sulit diatur ketika belajar. Kalau boleh tahu, apakah sebelum belajar itu Ibu Dahlia sudah menerapkan kesepakatan kelas terlebih dahulu? Enggak Bu, karena saya pikir anak-anak sudah tahu tugas dan kewajiban mereka sebagai murid. Tapi ternyata pada kenyataannya mereka tetap saja ribut di dalam kelas. Nah, menurut Ibu, ketika mereka tidak bisa melaksanakan kewajiban mereka ketika belajar di kelas, perlu nggak sih menerapkan kesepakatan kelas? Sepertinya perlu sekali, Bu. Jadi anak-anak akan lebih bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah mereka buat. Hmm, betul, Bu. Selain itu, apa Ibu sudah pernah mengajak mereka untuk sama-sama menentukan kesepakatan kelas atau proses belajar yang seperti apa yang mereka inginkan di pertemuan berikutnya?
Belum sih, Bu. Tapi sepertinya ini juga harus saya lakukan ya, Bu. Saya baru paham sekarang. Ternyata saya terlalu mendikte anak, dan selalu menyuruh mereka menuruti apa yang saya mau, tanpa saya mendengarkan apa yang mereka mau dan apa yang mereka butuhkan. Alhamdulillah Bu, sepertinya Ibu sudah mulai terbuka pandangannya untuk melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid di kelas. Iya, Bu. Insya Allah ke depannya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Mudah-mudahan bisa konsisten ke depan ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya sudah membuka pandangan saya tentang penerapan Merdeka Belajar di kelas. Sekali lagi terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Ya, sama-sama Bu Dahlia. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam, Bu Susi. Apa kabar, Bu Susi? Tidak terlalu baik sih Bu. Loh, kenapa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ibu ada waktu. Terus terang, saya ini ingin mengobrol sedikit dengan Ibu. Oh, silakan, Bu. Nanti 30 menit lagi saya baru ada jam mengajar. Gimana, Bu? Oh, baiklah, terima kasih Bu. Nanti saya tunggu ya. Iya. Sebelumnya ini, Bu, apa yang apa tujuan dari pembicaraan kita ini yang ingin Ibu capai? Jadi begini Bu, Alhamdulillah saya itu lolos di tahap pemeriksaan materi lomba inovasi pembelajaran Bu. Dan 3 hari lagi saya akan mengikuti sesi presentasi. Tapi sekarang saya tuh merasa cemas, sepertinya saya tidak siap untuk mengikuti sesi presentasi itu. Jadi ya tujuannya perbincangan kita ini bagaimana mengatasi keresahan saya yang alami ini bisa hilang. Dan mampu saya menghadapi sesi presentasi di lomba inovasi pembelajaran itu, Bu. Oke, baik, Bu. Nah, menurut Ibu Susi sendiri, apa sih yang membuat Ibu Susi merasa cemas, untuk menghadapi sesi presentasi ini, Bu? Kalau boleh saya tahu. Saya merasa banyak peserta yang lebih baik dari saya. Dan sepertinya kegiatan presentasi nanti banyak orang baru yang tidak saya kenal. Jadi, saya malu kalau ada kesalahan dalam penyampaian materinya nanti. Oh, seperti itu. Jadi, menurut Bu Susi, ketika menghadapi situasi seperti itu, apa yang Bu Susi akan lakukan? Yang saya lakukan adalah seharusnya saya itu melawan rasa malu saya dan tidak percaya diri saya itu. Selain itu, saya juga harus benar-benar menguasai materinya. Baik, berarti di sini Bu Susi itu harus ada persiapan yang matang ya, karena sesi presentasi Ibu kan akan diadakan 3 hari lagi ya. Lalu apa ada yang lain yang bisa Ibu Susi lakukan? Iya, Bu Dahlia, benar kayaknya. Persiapan yang matang sepertinya saya juga harus berlatih berbicara di depan orang. Mungkin dalam lingkup kecil dulu. Itu ide bagus, Bu. Nah, kalau di sini kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk melakukan latihan presentasi nanti? Mungkin saya akan meminta 4 atau 5 teman guru
untuk membantu saya dalam latihan presentasi tersebut, juga membantu saya dalam merefleksinya. Baik, Bu. Tentu dengan adanya teman yang melihat cara kita presentasi maupun dan memberikan refleksi akan memudahkan Bu Susi untuk mengetahui apa atau setiap apa kekurangan maupun kelebihan saat presentasinya nanti. Lalu, kapan Ibu akan mulai melakukannya? Insya Allah ketika jam istirahat sebentar lagi mungkin Bu ya. Baik, kalau begitu nanti saya tunggu lagi ya kabarnya Bu Susi untuk melakukan latihan bersama teman-teman, biar saya juga bisa ikutan. Baik Bu Dahlia, terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu. Sama-sama Bu.